Masar, kemarin udah kena juga sini. Aparat gabungan memperketat kendaraan yang ingin masuk Jakarta saat arus balik. Salah satunya di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur, tim gabungan memeriksa surat izin keluar masuk DKI Jakarta untuk kendaraan dengan plat nomor di luar Jabodetabek. Ini aparat gabungan menggelar razia di wilayah Kalimalang dari arah Bekasi menuju Jakarta hari ini. Selain penerapan aturan PSBB, tim gabungan juga memeriksa pengendara motor dan mobil yang ingin masuk ke Jakarta. Kendaraan luar Jabodetabek yang tidak memiliki surat izin keluar masuk DKI Jakarta dihalau dan diminta putar balik. Sementara bagi yang melanggar peraturan PSBB seperti tidak memakai masker atau melanggar batas aturan penumpang juga dilarang melintas dan mendapat teguran tertulis. Ya, pemirsa, bagaimana dengan pemeriksaan di pintu-pintu masuk Jakarta? Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi checkpoint, sudah ada rekan Bayu Pradana di wilayah Karawang, Jawa Barat, serta selain Karawang, kami sudah terhubung dengan rekan Baby Kristami di gerbang tol Cikupa. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Silakan Bayu, apakah ditemukan pengemudi yang tidak mengantongi SIKM? Ya, April dan juga Anissa, meskipun ini sudah hari keempat usai Idul Fitri 1441 Hijriah dan juga penyekatan dilakukan di Karawang Barat, tepatnya di kilometer 47 ini, masih ada saja ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Hingga pukul 4 sore tadi, ini tercatat sudah ada sedikitnya 590 pelanggaran yang masih didapatkan di kilometer 47 ini, tepatnya di Karawang Barat, di mana pelanggaran ini mayoritas masih dilakukan oleh mobil pribadi, di mana ada sedikitnya 577 mobil pribadi tanpa kepemilikan surat izin keluar masuk Jakarta, yang merupakan salah satu syarat wajib untuk memasuki wilayah ibu kota ini. Dan juga sisanya ini masih ditemukan di kendaraan minibus atau kendaraan van yang juga tidak memiliki surat izin keluar masuk Jakarta. Dan dari berbagai penertiban ini masih juga ditemukan beberapa para pengemudi yang masih berusaha untuk bernegosiasi dengan sejumlah petugas gabungan yang berjaga di sini, di antaranya dengan menunjukkan surat tanda sehat mereka, di mana ini juga tidak bisa dilakukan di titik ini. Dan bagi mereka yang tidak memiliki syarat wajib untuk masuk ke Jakarta, yaitu dengan memiliki surat izin keluar masuk Jakarta, maka nantinya mereka akan diminta untuk kembali ke asal mereka dengan nantinya dikeluarkan di gerbang tol Karawang Barat. Ini maksud kami Karawang Barat, kilometer 47, dan nantinya mereka akan diminta untuk menggunakan jalur arteri untuk kembali ke daerah masing-masing. April dan juga Anissa. Terima kasih Bayu Pradana. Kita langsung ke gerbang tol Cikupa. Ada rekan Baby Kristami di sana. Baby, masih adakah pelanggar PSBB di wilayah tol Cikupa yang diputarbalikkan oleh petugas? Selamat sore April dan juga pemirsa. Di gerbang tol Cikupa Banten ini kami memantau masih ada penyeleksian dan juga pemeriksaan oleh petugas gabungan, di mana tergabung dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satpol PP dan juga TNI, yang masih terus memeriksa kelengkapan surat izin keluar masuk pengendara yang hendak ke arah Jakarta dari arah Merak. Kami juga tadi melihat dari data yang terhimpun ada sekitar 147 kendaraan yang sudah diarahkan memutar balik ke arah asal dikarenakan tidak dapat memperlihatkan kepada petugas kelengkapan dari surat izin keluar masuk. Dan dibandingkan dengan hari kemarin, memang hari ini tidak terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup berarti, karena kami pantau juga kemacetan hanya mencapai 1 kilometer saja. Dan sudah 3 hari kebelakang ini kemacetan juga tidak terlalu padat, ini terbilang flat. Tadi petugas juga mengkonfirmasi belum ada lonjakan volume kendaraan, karena memang masyarakat sudah mengetahui bahwa aturannya untuk memasuki ke arah Jakarta ini cukup ketat. Tadi juga kami melihat bahwa ada perdebatan yang cukup alot di antara pengendara dan petugas
karena pengendara ini tidak dapat memperlihatkan SIKM, namun menurutnya ia dapat memperlihatkan KTP atau identitas diri di mana domisilinya adalah domisili Jakarta dan plat nomor kendaraannya adalah plat nomor Jakarta. Namun lagi-lagi jika tidak memiliki SIKM, ini tetap akan diarahkan oleh petugas ke arah asal. Dan kami mengingatkan kembali, memang SIKM ini menjadi syarat wajib bagi pengendara yang hendak melakukan perjalanan ke arah Jakarta. Ini menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Tadi juga petugas mengingatkan bagi masyarakat yang sempat lolos untuk mudik, nantinya untuk kembali ke arah Jakarta ini tidaklah mudah karena pengecekan dilakukan secara ketat. April. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari gerbang tol Cikupa, dan sebelumnya ada Bayu Pradana melaporkan langsung dari wilayah Karawang Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan kendaraan dari daerah yang mengarah ke ibu kota diputar balikan ke daerah asal. Kendaraan diputar balik karena tidak memiliki surat izin keluar masuk. Selamat pagi. Untuk mencegah warga daerah masuk ke ibu kota, petugas memeriksa seluruh kendaraan di sejumlah titik di Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan yang mengarah ke Jakarta diberhentikan. Polisi memeriksa suhu tubuh para pengendara, surat kendaraan, dan surat izin keluar masuk. Pengendara yang tidak memiliki surat lengkap diperintahkan putar balik ke daerah asal. Yang pertama, mereka memang bukan domisili orang sini, kemudian bukan domisili orang daerah 3, maka diputar balik. Ya kalau lihat KTP sih mereka orang Bandung dengan tanpa surat-surat. Ya surat izin dari perusahaan, surat izin dari dinas juga bisa. Polisi menyekat sejumlah wilayah di jalur Pantura yang biasa dilintasi pemudik. Selain itu, 5 gerbang tol juga ditutup. Hal ini untuk mencegah lonjakan orang yang masuk ke wilayah epicentrum corona guna menekan penyebaran virus. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kekayaan Laut Nusantara yang berlimpah menunjukkan Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia. Besarnya kekayaan laut yang dimiliki Indonesia membuat kedaulatan harus selalu terjaga, terutama di ambang batas laut terluar. Garda terdepan penjaga lautan Nusantara adalah Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia. Demi kedaulatan negara, para prajurit TNI Angkatan Laut harus siaga setiap detiknya, menjaga kekayaan negara dari ancaman luar. Namun perjuangan para prajurit TNI AL bukan hanya ketika melawan perompak maupun pelanggar perbatasan saja. Para penjaga laut Nusantara juga harus berjuang dari rasa rindu kepada keluarga. Penugasan di luar daerah bahkan ke luar negeri membuat para hantu laut tak bisa bersua dengan keluarga setiap saat. Rasa rindu pun hanya bisa terobati dengan sepucuk surat ataupun saling sapa melalui telepon video walau sesaat. Bahkan saat perayaan Idul Fitri maupun hari raya lainnya, tak jarang para prajurit Angkatan Laut hanya bisa merayakan dengan rekan sejawat dan jauh dari kerabat. Namun beratnya rindu dengan sanak saudara harus dihadapi para prajurit TNI Angkatan Laut. Semua demi kejayaan lautan Nusantara. Pemirsa, sebagai negara kepulauan tentunya Indonesia mengandalkan Angkatan Laut sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Dan Idul Fitri selalu identik dengan kumpul-kumpul keluarga dan kebersamaan dengan keluarga dan juga kerabat. Bagaimana cara prajurit TNI dan keluarga yang berpisah untuk melepas rindu ketika jarak memisahkan? Kita akan berbincang dengan istri para anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Sinta Mariana di Pemalang, istri Sertu Marinir Henry Hairudin, lalu ada Ibu Giftania di Sidoarjo, istri Kapten Laut Wahyu Widarta, dan kami juga sudah terhubung dengan Letu Lilia Budianti yang sedang bertugas di Kongo, Afrika Tengah. Selamat sore waktu Indonesia, Ibu-ibu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Ibu Gifta, Ibu Mariana, dan Ibu Lilia. Sore.
Baik, saya ke Ibu Lilia dulu. Ibu Lilia di Kongo pukul berapa Bu saat ini? Selamat sore. Baik, saya ke Ibu Lilia. Ibu Lilia di Kongo sekarang pukul berapa Ibu? Baik, rupanya Ibu Lilia masih belum bisa mendengar kami dengan jelas. Saya ke Ibu Gifta dan Ibu Marina. Ibu Gifta, sudah berapa lama Ibu tidak bertemu dengan suami, Bu? Sudah kurang lebih sekitar 2 bulan, 2-3 bulan. 2-3 bulan Ibu. Kalau Ibu Mariana? Sudah sekitar 6 bulan tidak bertemu. Wow, 6 bulan. Iya. Biasanya tiap lebaran pulang atau karena memang ini lagi pandemi sehingga memang menjaga perbatasan Indonesia sangat dibutuhkan atau bagaimana Ibu? Atau memang sudah terbiasa suami tidak pulang pada saat lebaran? Iya. Saat ini karena suami saya sedang bertugas jauh di sana, jadi lebaran tidak pulang. Sudah berapa kali lebaran Ibu nggak pulang suaminya Ibu? Baru 1 kali nih, Bu. Baru 1 kali? Iya. 1 kali ini berasa berat nggak Ibu? Saya iya, sangat sekali. Karena sejak saya hamil, tinggal suami saya melahirkan sendiri tanpa dibantu oleh sang suami. Ya, ke rumah sakit 6 sendiri tanpa dampingi. Hingga saat ini anaknya sudah hampir 4 bulan lebih, mau 5 bulan, belum juga pulang. Baik Ibu Mariana. Ibu Mariana biasanya melepas rindu dengan suami seperti apa Ibu? Hanya lewat telepon saja, Bu. Kan biasanya di tengah laut itu susah sinyal Bu, biasanya bagaimana? Iya, cari sinyal, Bu. Gimana? Cari sinyal di sini. Biasanya nyari sinyalnya gimana Bu? Usaha Bapak untuk nyari sinyal tuh kayak gimana Bu? Iya, dan ya ada pohon, terkadang juga HP-nya nyampe ke atas-atasnya, gimana caranya bisa telepon keluarga di rumah, Bu. Ibu, putra-putrinya berapa Ibu? Putra kami 2 kembar. Ini yang baby usia berapa Ibu? 4 bulan lebih, Bu. Mau 5 bulan. 4 bulan. Kalau babynya usia 4 bulan, terus Ibu sudah tidak bertemu dengan suami 6 bulan, berarti suami belum lihat baby dong Bu ya? Iya, betul sekali. Belum sama sekali menyentuh baby saya. Ya ampun. Jangankan menyentuh, iya. Ya, hanya lewat telepon saja, Bu. Ini kembar ya Ibu ya? Iya, Bu. Sejak awal kehamilan tapi tahu ya Bu, kembar ya Bu, jadi memang dipersiapkan ya Bu? Awalnya belum tahu, Bu. Namun ketika USG sekitar umur 5 bulan baru tahu bahwa bayi kami itu kembar. Ketika itu suami ada Bu menemani ketika diketahui bayinya kembar? Ia menemani, cuman pada saat umur 8 bulan sudah tidak bisa menemani saya kembali. Berarti lahiran ditinggal, lebaran juga suami tidak ada. Bagaimana selama 4 bulan membesarkan bayi 2 orang ini seorang diri, ini bagaimana perjuangan Ibu nih Bu? Perjuangannya teramatlah sabar, karena apa-apa sendiri, anak sakit sendiri, ya terus mau ngapa-ngapain harus mandiri. Untungnya saja ada adik saya yang mau menemani saya, tapi tidak sering. Ibu Mariana saat ini lagi pandemi COVID-19. Tentunya memiliki bayi, terutama yang masih
di bawah 1 tahun ini sangat berat karena untuk imunisasi, jika tiba-tiba sakit, takut untuk ke rumah sakit. Tanpa suami nih bagaimana Ibu bertahan? Iya, ya hanya berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa. Semoga anak-anak saya diberi kesehatan terus, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga akan berakhir pandemi ini. Baik, saya ke Ibu Giftania. Ibu sudah 3 sampai 4 bulan ya Ibu ya ditinggal oleh suami ya Bu ya? Iya betul. Itu betul Mbak. Ini putri-putranya ada berapa Ibu? Saya anak baru 1 putra ini. Baru 1. 1 bulan? Baru 1, umur 5 tahun. Oh sudah 5 tahun. Iya. Ibu sudah berapa kali lebaran Ibu ditinggal suami? Kalau lebaran bersama hampir tidak pernah ya seumur pernikahan. Jadi ya hampir tidak pernah lebaran bareng. Berarti sudah berapa tahun nih? 5 tahun, 6 tahun? Ya 6 tahun, sekitar 6 tahun. Selama 6 tahun tidak pernah lebaran bersama. Ibu nggak pernah protes Ibu Gifta? Ya sudah menjadi tanggung jawab suami saya dalam bekerja, kemudian sudah menjadi tanggung jawab saya juga. Jadi ya tidak pernah protes, tetap selalu mendukung suami saya selama bertugas gitu. Ibu Gifta, pernah nggak sih Bu pernah coba ngomong ke suami, Bapak kali-kali lebaran bersama kami dong gitu, pernah nggak Bu? Iya pernah, cuman kan karena tugas jadi tidak bisa. Jadi kalau ngomong pernah, cuman karena keterbatasan ada tugas dan tugas yang paling utama, jadi saya memaklumi seperti Berarti ini Ibu Gifta sebelum menikah dengan Bapak ini memang sudah siap ya, sebelum menikah dengan Pak Wahyu ini memang sudah siap ditinggal-tinggal ya Bu Gifta ya? Ya sudah, semenjak kami berpacaran juga sudah sudah long distance, sudah jauh. Waktu itu saya tugas di Lebanon, saya menyelesaikan S2 saya di Korea. Jadi sudah terbiasa semenjak berpacaran. Baik, Ibu Gifta memiliki suami seorang angkatan laut yang bertugas di garda depan menjaga kedaulatan Indonesia. Dan tentunya garda terdepan juga memerangi perompak dan lain sebagainya. Sering khawatir Ibu, was-was dan lain sebagainya Ibu Gifta? Iya, sering. Kalau khawatir itu pasti, karena suami bertugas di lautan, tidak ada sinyal, jadi kadang seminggu, 2 minggu tidak ada kabar, kemudian ya pasti ada rasa khawatir, cuman ya insya Allah, Allah pasti melindungi. Jadi, nggak susah ya Bu ya lewat telepon video gitu, susah ya Bu ya? Ya susah karena tidak ada sinyal kalau di lautan Mbak. Biasanya kalau menghubungi lewat apa? Lewat telepon satelit atau bagaimana? Kalau di laut tidak bisa menghubungi, tapi kalau kapal sedang bersandar bisa memberi kabar seperti itu. Berapa minggu sekali itu Bu biasanya memberi kabar Bapak? Tidak tentu, tidak ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau mau berangkat ke laut, WhatsApp atau telepon, kemudian nanti baru 1 minggu atau 2 minggu baru ada kabar lagi seperti itu. Baik, Ibu Gifta tentunya memiliki suami sebagai penjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Tentunya kalau ada berita-berita mungkin ada perompak di laut dan lain sebagainya, itu was-was nggak sih Bu? Rasanya seperti apa Ibu? Iya, was-was, khawatir, takut seperti itu pasti ada. Kalau rasa was-was pasti ada. Baik, saya kembali ke Ibu Mariana. Ibu Mariana, suami bertugas di Ambalat, perbatasan dengan negara lain. Itu sering was-was nggak Bu? Iya, sering was. Biasanya kalau dengar berita seperti apa Ibu ini khawatirnya atau was-wasnya? Khawatirnya ketika
kali dengan gunungan apa, bencana alam atau apa, aku mikir gimana, terus keadaannya gimana, ya berdosa Bu. Baik, saya ke Ibu Lilia yang berada di Kongo. Selamat sore waktu Indonesia, Ibu Lilia. Ibu Lilia, sudah terhubung dengan kami? Ibu Lilia sudah terhubung dengan kami? Ibu Lilia, apa sudah bisa mendengar suara saya, Ibu Lilia? Baik. Kalau dari video nampaknya freeze dan Ibu Lilia masih belum bisa mendengar pembicaraan kami. Kami akan mencoba kembali sambungan Skype dengan sambungan Zoom dengan Ibu Lilia. Kami juga masih akan berbincang dengan Ibu Gifta dan Ibu Mariana usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.